Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anania Rolita Pasa dengan NIM 3118142 dari Farmasi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pewarna makanan. Yang pertama, definisi dan tujuan. Pewarna makanan merupakan bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Ini menurut Permenkes Republik Indonesia tahun 1988. Zat warna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Penambahan warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses pengolahan atau memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar kelihatan lebih menarik. Tujuannya untuk memperbaiki penampilan dari makanan yang warnanya memudar, mendapatkan warna yang seragam, mendapatkan penampilan yang lebih menarik. Selanjutnya, jenis pewarna makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pewarna alami, dan yang kedua, pewarna sintetis. Zat pewarna alami merupakan zat warna atau pigmen yang diperoleh dari tanaman, hewan, ataupun dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini sudah sejak dulu digunakan untuk pewarna makanan dan sampai saat ini biasanya penggunaannya dianggap lebih aman daripada zat warna sintetis. Contohnya yaitu antosianin berwarna orange, merah, biru, flavonoid tidak berwarna dan berwarna kuning, tanin tidak berwarna, betalain berwarna kuning merah, karotenoid berwarna kuning merah orange, dan klorofil berwarna hijau coklat. Jenis zat pewarna alami yang pertama karotenoid, merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam minyak atau lemak. Karotenoid terdapat dalam buah pepaya, kulit, pisang, tomat, cabai merah, mangga, dan beberapa bunga yang berwarna kuning dan merah. Yang kedua, antosianin, merupakan zat warna atau pigmen. Ini larut dalam air dan warnanya berwarna orange, merah, dan biru. Secara alami terdapat dalam buah anggur, stroberi, raspberry, apel, bunga ros, dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga, kurkumin, merupakan zat warna alami yang diperoleh dari tanaman kunyit. Yang terakhir, karamel, berbentuk amov yang berwarna coklat gelap dan dapat diperoleh dari pemanasan yang terkontrol terhadap molase, hidrolisapati, laktosa, dan glukosa. Yang kedua, zat warna sintetis, merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia yang sebagian besar tidak bisa digunakan sebagai pewarna makanan, sebab ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan, yang paling utama fungsi hati di dalam tubuh. Contohnya, tartajin berwarna kuning, Alura Red AC berwarna merah kekuningan, Sunset Yellow FGF berwarna orange, Ajorubin berwarna merah, Brown FK berwarna kuning coklat, Brown HT berwarna coklat. Keuntungan zat pewarna sintetis yaitu aman, tersedia dalam jumlah yang memadai, stabilitas bagus, tidak berasa dan tidak berbau, tersedia dalam berbagai bentuk, dan bebas bakteri. Berdasarkan kelarutannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, DIS. DIS adalah zat pewarna yang umumnya bersifat larut dalam air, sehingga larutannya menjadi berwarna dan dapat digunakan untuk mewarnai bahan. Pelarut yang digunakan selain air adalah propilen glikol, gliserin, atau alkohol, sedangkan dalam semua jenis pelarut organik, DIS tidak dapat larut. Yang kedua, LEX. LEX adalah zat warna yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorpsi DIS pada radikal yang dilapisi aluminium hidrat. Lapisan alumina ini tidak larut dalam air, sehingga LEX ini tidak larut pada hampir semua pelarut. Yang selanjutnya, analisis pewarna makanan. Metode kromatografi yang dilakukan adalah pemeriksaan larutan uji dan larutan pembanding yang ditotolkan pada lempeng dengan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis atau KLT. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, KLT umumnya lebih berguna untuk uji identifikasi karena cara ini khas dan mudah dilakukan untuk zat yang jumlahnya sedikit. Yang selanjutnya, proses analisis. Sampel dimasukkan ke dalam beker gelas 100 ml sebanyak 50 ml. Asam asetat 10% ditambahkan ke dalam beker gelas sebanyak 5 ml.
Kemudian benang wol dimasukkan dan direndam ke dalam sampel tersebut, kemudian dipanaskan dan didiamkan sampai mendidih selama 10 menit. Benang wol diambil dan dicuci dengan Aquades. Kemudian residu ditambahkan beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada plat kromatografi yang siap pakai. Plat kromatografi ditotolkan sampel serta zat warna pembanding yang cocok. Kemudian amoniak 10% ditambahkan ke dalam benang wol yang sudah dibilas sebanyak 25 ml. Benang wol dipanaskan sampai warna tertarik pada benang wol. Benang wol dibuang, larutan diuapkan sampai kering. Selanjutnya, plat kromatografi dielusi dengan eluen 1, etilmetilketon, aseton, dan air. Perbandingan 70/30/30 dan eluen 2 gram NaCl dalam 100 ml etanol 50%. Kemudian plat kromatografi dikeringkan pada udara dan suhu kamar. Bercak yang timbul diamati secara visual dan di bawah cahaya lampu ultraviolet. Kemudian bercak mula-mula diamati dengan cahaya ultraviolet gelombang pendek 254 nanometer dan kemudian gelombang panjang 366 nanometer. Jarak tiap bercak diukur dan dicatat. Ini menurut SNI tahun 1998. Ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.